Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Komarudin Halil selaku dosen pengampu ilmu pendidikan Islam. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai peserta didik pendidikan Islam. Anggota dari kelompok 9 yaitu Sepia Nurul Izzati, Talida Salma, dan saya sendiri Yovina Dua Pradiska. Baik, topik pembahasan kita hari ini adalah mengenai pengertian tipologi peserta didik, syarat-syarat peserta didik, kebutuhan peserta didik, dimensi-dimensi peserta didik yang perlu dikembangkan. Baiklah, kita langsung saja penjelasan yang pertama yaitu mengenai pengertian tipologi peserta didik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dalam bahasa Arab, setidaknya ada 3 istilah yang menunjukkan makna peserta didik, yaitu murid, al-tilmiz, al-tahlib, dan juga al-tahlib. Murid asal kata dari arada yaridu, irodatan muridutun, yang berarti orang yang menginginkan. Istilah murid juga mengandung arti kesungguhan dalam belajar, memuliakan serta memuliakan guru. Sedangkan al-tilmiz berarti pelajar. Kata ini digunakan untuk menunjuk kepada peserta didik yang belajar di madrasah. Sementara al-talib asal penggunaan dari kata talaba yatlubu talibun, yang berarti orang yang mencari sesuatu. Dalam penggunaan 3 istilah tersebut, biasanya dibedakan berdasarkan tingkatan peserta didik. Murid untuk sekolah dasar disebut al-tilmiz untuk sekolah menengah dan al-ta'lib untuk perguruan tinggi. Namun, menurut Abu Dinata, istilah yang lebih umum untuk menyebut peserta didik adalah al-muta'alim, yang maknanya mencakup semua orang yang menuntut ilmu pada semua tingkatan, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Menurut pasal 1 ayat 4 UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional peserta didik, adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dalam pendidikan Islam, yang menjadi peserta didik bukan hanya anak-anak, melainkan juga orang dewasa. Hal itu sesuai dengan prinsip bahwa pendidikan Islam berakhir setelah seseorang meninggal dunia. Buktinya, orang yang hampir wafat masih dibimbing mengucapkan kalimat tauhid. Sedangkan tipologi adalah ilmu watak tentang bagian manusia dalam golongan menurut corak watak masing-masing. Dari pengertian tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa tipologi peserta didik adalah ilmu watak terhadap individu sedang tumbuh berkembang, baik secara fisik, psikologis, sosial, dan juga religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat kelak. Berdasarkan definisi tentang peserta didik yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa peserta didik individu yang memiliki sejumlah karakteristik di antaranya, peserta didik adalah individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga ia merupakan insan yang unik. Peserta didik adalah individu yang sedang berkembang. Artinya, peserta didik tengah mengalami perubahan-perubahan dalam dirinya secara wajar, baik yang ditunjukkan kepada diri sendiri maupun diarahkan pada penyesuaian dengan lingkungannya. Peserta didik adalah individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Maka proses pemberian bantuan dan bimbingan perlu mengacu pada tingkat perkembangannya. Peserta didik adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri dalam perkembangannya, serta peserta didik memiliki kemampuan untuk berkembang ke arah kedewasaan. Syarat-syarat peserta didik. Adapun syarat-syarat peserta didik menurut Ummu Yasmin adalah memiliki kepribadian yang hanif dan kesiapan menerima pendidikan, memiliki niat yang kuat untuk merubah diri dan orang lain, bersih dari unsur yang merugikan diri, keluarga, dan orang lain, melaksanakan sholat 5 waktu, memiliki potensi untuk turut ambil bagian dalam membangun umat dan bangsa. Selain syarat-syarat di atas, peserta didik juga mesti memiliki sifat-sifat dan kode etik dalam kepribadiannya. Al-Ghazali yang dikutip oleh Fathiyah Hasan Sulaiman merumuskan 11 pokok kode etik peserta, yaitu belajar dengan niat ibadah dalam rangka
taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dituntut untuk menyucikan dirinya dari akhlak yang rendah dan watak tercela. Ada dalam Quran surat Al-An'am 162 dan Al-Zariyat ayat 56. Mengurangi kecenderungan pada dunia dibandingkan masalah ukhrawi. Quran surat Ad-Duha ayat 4. Artinya belajar tak semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan, tapi juga belajar ingin berjihad melawan kebodohan demi mencapai derajat manusia yang tinggi di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memiliki sifat tawadu atau rendah hati dengan lebih mengutamakan kepentingan pendidikan daripada kepentingan pribadi. Peserta didik haruslah memiliki ilmu seperti padi, yaitu semakin berisi semakin merunduk. Menjaga pikiran dan perantangan yang timbul dari berbagai aliran, sehingga ia fokus dapat memperoleh satu kompetensi yang utuh dan mendalam dalam belajar. Selanjutnya, mempelajari ilmu terpuji, yaitu mau mudah, baik untuk ukhrawi maupun duniawi, serta meninggalkan ilmu-ilmu tercela atau masmunah. Belajar dengan bertahap atau berjenjang sesuai dengan kemampuan yang dia miliki peserta didik. Memulai pelajaran dari yang mudah menuju pelajaran yang sukari, atau dari ilmu yang fardu ain menuju fardu kifayah. Sesuai dengan Quran surat Al-Insyiqaq ayat 19. Belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu yang lainnya, sehingga peserta didik memiliki spesifikasi ilmu pengetahuan secara mendalam. Mengenal nilai-nilai ilmiah atas pengetahuan yang dipelajari, sehingga mendatangkan objektivitas dalam memandang suatu masalah. Memprioritaskan ilmu diniyah yang terkait dengan kewajiban sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala sebelum mempelajari ilmu duniawi. Mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang dapat bermanfaat dan membahagiakan, mensejahterakan, serta memberi keselamatan hidup dunia dan akhirat. Peserta didik harus tunduk pada nasihat pendidik, sebagaimana tunduknya orang sakit terhadap dokternya, mengikuti segala prosedur dan metode mazhab lain yang diajarkan oleh pendidik-pendidik umumnya. Baik, penjelasan mengenai syarat-syarat peserta didik, sekian dari saya. Selanjutnya yaitu ada penjelasan mengenai kebutuhan peserta didik yang akan dijelaskan oleh Talida Salma. Kepadanya saya persilahkan. Mohon maaf sebelumnya, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, Sepia Nur Izati. Baik, materi yang ketiga ada kebutuhan peserta didik. Suatu hal yang perlu mendapat perhatian pendidik dalam membimbing peserta didiknya adalah kebutuhan mereka. Menurut Ramayulis 2012-134, kebutuhan peserta didik yang harus dipenuhi oleh pendidiknya diantaranya yang pertama, kebutuhan fisik. Fisik peserta didik mengalami pertumbuhan yang cepat, terutama pada masa pubertas. Kebutuhan biologis yaitu berupa makan, minum, dan istirahat menuntut peserta didik untuk memenuhinya. Dengan pola hidup yang sehat, bersih, dan olahraga secara teratur dapat membantu menjaga kesehatan dan pertumbuhan fisik peserta didik. Di samping memperhatikan pertumbuhan fisik, pendidik juga harus dapat memberikan informasi yang memadai tentang pertumbuhannya melalui kegiatan bimbingan pribadi atau bimbingan kelompok. Informasi ini sangat diperlukan terutama bagi peserta didik yang berada pada masa pubertas agar ia tidak dapat kebingungan menghadapinya. Yang kedua, ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial yaitu kebutuhan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Agar peserta didik dapat berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya, kebutuhan ini perlu dipenuhi agar peserta didik dapat memperoleh posisi dan prestasi dalam masyarakat. Dan yang ketiga, kebutuhan untuk mendapat status. Peserta didik, terutama pada masa remaja, membutuhkan suatu yang menjadikan dirinya berguna bagi masyarakat, kebanggaan terhadap diri sendiri, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sangat penting
artinya bagi peserta didik dalam mencari identitas diri dan kemandiriannya. Yang keempat, kebutuhan mandiri. Kebutuhan mandiri ini pada dasarnya memiliki tujuan utama, yaitu untuk menghindarkan sifat pemberontak pada diri peserta didik, serta menghilangkan rasa tidak puas akan kepercayaan dari orang tua atau pendidik. Karena ketika seorang peserta didik terlalu mendapat kekangan, hal ini akan sangat menghambat daya kreativitas dan kepercayaan diri untuk berkembang. Yang kelima, kebutuhan untuk berprestasi. Kebutuhan untuk berprestasi erat kaitannya dengan kebutuhan mendapat status dan mandiri. Artinya, dengan terpenuhnya kebutuhan untuk memiliki status atau penghargaan dan kebutuhan untuk hidup mandiri dapat membuat peserta didik giat untuk mengejar prestasi. Yang keenam, kebutuhan ingin disayangi dan dicintai. Rasa ingin disayangi dan dicintai merupakan kebutuhan yang esensial, karena dengan terpenuhinya kebutuhan ini akan mempengaruhi sikap mental peserta didik. Ketujuh, kebutuhan untuk curhat. Kebutuhan untuk curhat maksudnya adalah kebutuhan untuk memahami ide-ide dan permasalahan yang dihadapinya. Jika mereka tidak mendapat kesempatan itu, maka mengomunikasikan permasalahan-permasalahannya, apalagi dilecehkan, ditolak, atau dimusuhi, dapat membuat mereka kacau, kecewa, marah, dan bahkan mereka merasa tidak aman. Sehingga muncul tingkah laku yang bersifat negatif dan perilaku menyimpang. Yang kedelapan, kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup. Peserta didik pada usia remaja mulai tertarik untuk mengetahui tentang kebenaran dan nilai-nilai ideal. Mereka mempunyai keinginan untuk mengenal apa tujuan hidup dan bagaimana kebahagiaan itu diperoleh. Karena itu, mereka membutuhkan pengetahuan yang jelas sebagai filsafat hidup yang memuaskan, yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Dan yang terakhir, ada kebutuhan untuk beragama. Kebutuhan yang paling esensial adalah kebutuhan terhadap agama. Agama dibutuhkan karena manusia memerlukan orientasi dan objek pengabdian dalam hidupnya. Oleh karena itu, para ahli menyebut bahwa manusia adalah makhluk yang beragama atau homo religius. Kebutuhan peserta didik di atas harus diperhatikan oleh setiap pendidik, sehingga peserta didik tumbuh dan berkembang mencapai kematangan psikis dan fisik. Penekanannya adalah memenuhi kebutuhan terhadap agama, karena ajaran agama yang sudah dihayati, diyakini, dan diamalkan oleh anak didik akan dapat mewarnai seluruh aspek kehidupannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sepia atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dimensi-dimensi peserta didik yang perlu dikembangkan yang akan dijelaskan oleh Talida Salma. Padanya saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu dimensi-dimensi peserta didik yang perlu dikembangkan. Setiap manusia dilahirkan membawa fitrah. Ayah dan ibunya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau manusia. Haris White Mahali. Yang dimaksud dengan fitrah dalam hadis tersebut adalah potensi. Manusia telah dilengkapi oleh Allah dengan berbagai potensi yang selaras dan serasi. Akan tetapi, potensi tersebut hanya diberikan atas dasar tingkat perkembangannya, tidak sekaligus terarah dan terprogram. Maka tugas pendidik adalah mengembangkan potensi yang telah ada dan dimiliki oleh peserta didik, bukan menciptakan atau membentuknya. Oleh karena itu, seorang pendidik perlu memahami secara psikologis potensi-potensi apa yang terdapat dalam diri peserta didik yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Dengan berlandaskan pada pemikiran tersebut, maka tugas pendidik di sini hanya sebagai fasilitator atau mediator yang membimbing peserta didik untuk mengembangkan potensi yang telah dimilikinya. Potensi-potensi di peserta didik secara umum dapat dibagi menjadi 6 dimensi, yaitu dimensi fisik, dimensi akal, keberagaman, akhlak, rohani, seni, sosial, dan sosial. Semua dimensi tersebut harus dikembangkan melalui pendidikan Islam. Yang pertama, dimensi fisik atau jasmani.
Dimensi fisik atau jasmani terdiri atas organisme fisik. Organisme fisik manusia lebih sempurna dibandingkan oleh makhluk lainnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Yang artinya, sesungguhnya kau telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surat At-Tin ayat 4. Dalam pesan pendidikan jasmani di dalam Al-Quran dan Al-Hadis ditemukan prinsip-prinsip tentang pendidikan jasmani, di antaranya Allah SWT yang artinya bersihkanlah pakaianmu, jauhkanlah kejahatan. Quran surat Mudaththir ayat 5-4. Makan dan minumlah dan janganlah kamu berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Ibu-ibu hendaklah menyusukan anaknya 2 tahun penuh. Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Selain terdapat dalam firman Allah, ditemukan juga dalam hadis Nabi berikut. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Hadis riwayat Bukhari. Ajarkanlah kepada anak-anak kalian renang, melempar lembing, tom atau dombak, dan menunggang kuda. Hadis riwayat Muslim. Mendidik jasmani dalam Islam memiliki 2 tujuan sekaligus, yaitu pertama, membina tubuh sehingga mencapai pertumbuhan secara sempurna. Kedua, mengembangkan energi potensial yang dimiliki manusia berlandaskan fisik dengan pengembangan manusia dan rohaninya. Yang kedua, dimensi akal. Di dalam dimensi akal adalah al-makhluk, yaitu merupakan pancaran dari fitrah ilahi, yaitu al-aql al-masmu, yaitu yang merupakan kemampuan menerima yang dapat dikembangkan oleh manusia. Dimensi keberagaman dalam pandangan Islam, manusia telah menjadi jiwa yang mengakui zat maha kuasa atau Allah SWT. Lalu yang ketiga, pandangan dimensi akal. Salah satu dimensi manusia di dalam pendidikan Islam adalah akhlak. Pembentukan akhlak mulia merupakan tujuan dari pendidikan Islam. Hal itu dapat direalisasikan dalam tujuan yang diutusnya Rasulullah SAW, sebagaimana dalam sabdanya, sesungguhnya aku diutus menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, yaitu dimensi rohani atau kejiwaan. Dimensi kejiwaan merupakan suatu dimensi yang sangat penting dan memiliki pengaruh dalam mengendalikan keadaan manusia agar dapat sehat, tentram, dan bahagia. Oleh karena itu, dalam rangka terlaksananya usaha untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut adalah pendidikan agama. Next, slide selanjutnya. Yang kelima, yaitu dimensi seni atau keindahan. Dimensi seni atau keindahan dalam manusia tidak boleh diabaikan, sebaiknya perlu ditumbuhkan, karena keindahan akan menggerakkan batinnya, memenuhi relung-relung hatinya, meringankan beban kehidupan yang kadang melukan dan menjadikan manusia dapat merasakan kebahagiaan nilai-nilai serta menikmati keindahan hidup. Dan yang terakhir, dimensi sosial. Seorang manusia adalah makhluk individual dan secara bersama merupakan makhluk sosial. Keseharian antara individu dan masyarakat tidak mempunyai kontradiksi antar tujuan sosial dan individu. Dalam Islam, tanggung jawab tidak terbatas pada perseorangan, tapi tidak mengabaikan tanggung jawab sosial yang merupakan dasar bentuk masyarakat. Prinsip sosial sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Perumpamaan orang-orang beriman dan saling mencari tolong-menolong dan kasih sayang di antara mereka adalah bagikan satu tubuh. Bila salah satu tubuh kita merasakan kesakitan, maka tubuh akan merasakan pula menderita demam dan tidak tidur. Hadis riwayat Muhammad. Demikian dari materi saya kembalikan ke materi. Terima kasih. Baik, terima kasih Khalida Salma atas penjelasannya. Mungkin sekian penjelasan dari kami mengenai peserta didik dalam pendidikan Islam. Sekian yang dapat kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.